ada rencana sambung sekolah, Bro? Iya ada. Mau sambung kemana? Luar negeri atau dalam negeri? Kalau ke luar negeri sepertinya tidak mungkin. Saya mau ke Bandung saja. Oh, Bandung. Kau mau tinggal bersama siapa di Bandung? Bersama saudara atau... Tidak, aku mau tinggal di kos-kosan. Saya di Bandung tidak punya keluarga. Kau tinggal saja bersama saya kan orang Bandung. Ah, tidak. Takut mengganggumu dan keluargamu. Ah, kau ini seperti sama siapa saja. Saya di rumah berdua sama istri saya. Lagi pula saya belum mempunyai anak. Kalau kamu mau ngekos, tinggallah di kosan istri saya. Nah, kalau itu saya terima. Nanti saya tinggal di kosan istrimu saja. Nah, kalau begitu nanti saya akan bilang kepada istri saya untuk mengkosongkan kosan untukmu. Oh, ya sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, sepertinya di depan ada tamu. Kita lihat aja yuk, Kang, ke depan. Ayo. Bung, Ini sudah sampai. Alhamdulillah. Bagaimana perjalananmu? Sangat melelahkan. Ayo masuk. Ya. Mari duduk. Iya, Kang. Tolong ambilkan air. Iya. Bagaimana, Bung? Perjalanannya melelahkan. Sampai jam berapa kau di stasiun? Pukul 3 sore tadi, tapi tidak sulit ya mencari jurang kos-kosan seperti kau, Sanu. Ah, kau ini bisa saja. Oh iya, ini perkenalkan istri saya, namanya Inggit Gunarsi, yang dulu saya pernah ceritakan. Diminum. Aku mencintaimu, Inggit, Aku pun juga. dan aku ingin menikahimu. Aku pun juga ingin menjadi istrimu. Menurutmu kita akan melakukan kesulitan? Tidak. Aku akan bicara dengan Sanusi besok. Emang cerah? Ada suatu hal yang harus Neng bicarain sama Akang. Apakah kau ingin meminta cerai daripadaku? Maafkan saya, Bu. Sepertinya saya mencintai istrimu. Saya ingin menikahmu. Sebetulnya saya sudah mengetahui bahwa ada hubungan di antara kalian. Selama menikah dengan Inggit, saya rasa hubungan kita terasa hambar dan kosong. Dan jika itu yang saya inginkan, maka saya akan menceraikan Inggit dan mengikhlaskannya untuk menikah denganmu. Warga negara Indonesia yang saya banggakan dan saya cintai, pemuda-pemudi Indonesia, marilah kita berjuang meraih kemerdekaan. Jangan takut dengan warga asing. Ini tanah air kita. Mari kita merdeka. Merdeka! 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 Bapak dengar ada orang berpendidikan di desa kita. Sepertinya Bapak harus mengajak dia agar bisa mengajar di sekolah kita. Benarkah? Siapa orang berpendidikan di desa kita? Setahu ibu, semua orang di desa kita sama saja, hanya lulusan sekolah dasar. Bapak dengar sih, dia bukan orang sini, tapi pindahan dari Bandung. Sepertinya dia mempunyai tekad besar untuk memerdekakan negara kita. Kalau begitu, coba saja Bapak temui dia dan bujuk dia untuk mengajar di sekolah. Saran ibu, lebih baik Bapak datangi saja ke rumahnya. Ya, rencananya besok Bapak akan ke rumahnya. Ngomong-ngomong, Pak kemana, Bu? Tadi sih katanya mau ke pasar untuk membeli kain, tapi sampai sekarang belum pulang juga. Sebentar ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Pak pulang Pak. Baru pulang, Pak? Oh iya, kalau jadi besok ada guru baru pengganti Pak Husen.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hasan, ada keperluan apa, Pak? Ini rumah murah. Iya, Pak, ini rumah Ranti. Ranti diasuh oleh Bapak Soekarno bersama Anissa juga, Pak. Bapak ingin bertemu dengan Bung Karno, apa belum ada? Ada, Pak? Oh, kalau begitu Bapak ingin bertemu dengan bapakmu? Oh iya, Pak, silakan masuk dulu. Iya. Ranti akan panggilkan Bapak dulu. Iya. Pak, Ya, ada apa? ada Pak Hasan, Pak. Oh iya ya, ambilkan minum Ran. Iya, Pak. Pak. Suatu kehormatan bagi saya Pak kedatangan orang seperti Bapak. Tapi saya mau tanya ada keperluan apa ya? Oh iya, jadi begini. Di sekolahnya Ranti dan Anissa kan hanya mempunyai satu guru, dan guru tersebut akan pindah ke kampung istrinya. Jadi di sekolah tidak ada yang mengajar mereka. Ya, walaupun hanya memiliki 4 murid, tapi kan sangat disayangkan apabila mereka tidak ada yang mengajar. Iya Pak, itu benar sekali. Jadi maksud kedatangan saya kemari ingin meminta Bung agar bersedia untuk mengajar di sekolah. Apakah Bung bersedia? Ya, saya bersedia, suatu kebanggaan dan kehormatan. Jadi apakah Bung bersedia? Iya, saya bersedia. Fat, aku terpaksa mengeluarkan isi hatiku. Dengarkan baik-baik. Begini, aku mencintaimu sejak pertama kali aku bertemu denganmu, ketika kau datang ke rumahku. Apakah kau mencintaiku? Bagaimana Pak cinta pada Bapak? Bukankah Bapak mempunyai anak dan istri? Aku sudah menikah 18 tahun. Aku belum dikarunia anak. Istri pertamaku Sundari, putra dari Bapak Cokro Aminoto. Aku kembalikan dengan suci. Sedangkan Ratna, anak dari saudara perempuanku, aku ambil sejak kecil, dan dia adalah anak angkatku. Fat kasihan sama Bapak. Tapi Fat tidak bisa menikah dengan Bapak. Fat tidak ingin dimadu. Lalu kalau nanti aku menceraikan Inggit, apakah kamu mau menikah? Fatma, bisakah kau pikirkan terlebih dahulu keputusanmu itu? Ini berat, Nak. Fatlah memikirkannya matang-matang, Ibu. Fatlah dewasa. Ini jalan hidup Fat. Engkau masih tanggung jawab kami. Kami tak bisa membiarkan kau menikah begitu saja. Umurmu masih belia. Cita-citamu harus kau wujudkan. Pikirkan itu baik-baik, Fat. Fat mencintainya, Ayah. Fat sangat mencintainya. Fat tidak peduli siapa yang melarang Fat menikah dengannya. Fat tetap akan menikah. Kau ini wanita, bukan? Apakah kau pernah memikirkan perasaan Ibu Inggit saat mengetahui kabar kau akan menikah dengan Soekarno? Apakah kau mau dimadu? Dan apakah Ibu Inggit ingin dimadu pula? Pikir, Fat, pikir. Duh, Gusti. Ya, Kang. Saya ingin menikah lagi, ingin mendapatkan keturunan seperti orang lain. Apa maksudmu, Kang? Lihatlah di sini ada anak-anak. Apakah kau sedang bercanda? Kita bicarakan nanti. Tidak. Aku serius. Kau akan menikah lagi? Apakah kau akan meninggalkanku? Tidak begitu. Kau akan menjadi tapis lady ketika nanti merdeka. Jadi nanti semua urusan negara kamu yang akan menjadi ibu negara. Tapi aku akan menjalankan hukum agama dan hukum sipil dan menikah lagi. Adikku di Bandung mah cadu. Aku tidak memerlukanmu. Antarkan saja aku ke Bandung.
Tidak, Inggit. Aku tidak akan menceraikanmu. Siapa perempuan yang kau nikahi? Siapa? Siapa katakan? Aku akan menikahi Fatmawati. Apa kau bilang? Fatmawati? Sudah aku anggap dia sebagai anakku sendiri. Kenapa kau lakukan ini kepadaku? Kenapa? Hari ini adalah hari pernikahan Bung Karno dan Fatmawati. Yang lalu sudahlah berlalu. Aku telah mengantarkan kasepku, Kusnoku, pacarku, ke gerbang cahaya yang dia impikannya dulu. Sekarang, Bung, sekarang. Malam ini juga kita harus kobarkan revolusi untuk merebut kekuasaan. Apa maksudmu, Hero Saleh? Jepang telah menyerah kepada sekutu, Bung. Jadi Jepang tidak mungkin memberikan kemerdekaan kepada kita. Tapi bagaimanapun, berita itu belum pasti kebenarannya. Kita harus memastikannya dulu. Aku telah mendengarnya dari radio. Apakah itu belum jelas? Itu bukti belum cukup. Kita harus mengetahuinya dari orang Jepangnya langsung. Jika Bung Karno tidak memberikan pengumuman pada malam ini juga, maka akan terjadi pertumpahan darah esok hari. Ini batang layarku. Saya saja ke sana. Tidak perlu menunggu hari esok. Daripada darah yang mengalir, lebih baik darah saya yang kau ambil. Jepang adalah masa silam. Kita harus mengalahkan Belanda, di mana dia ingin menguasai negara kita. Jika Anda tidak setuju dengan perkataan saya dan merasa sudah sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa menyuruh Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa bukan kalian? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Sedangkan Jepang sendiri telah menyerah dalam perang sucinya. Mengapa? Mengapa bukan rakyat sendiri yang memerdekakan negara ini? Mengapa bukan rakyat sendiri yang menata negara ini? Kita itu satu bangsa. Segelintir orang seperti ini tidak akan mampu mengalahkan angkatan bersenjata dari Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan pada saya sekarang? Mana buktinya? Mana tentang kelemahan dan mencari, menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Kita di sini tidak akan mampu untuk berdiri sendiri setelah Jepang dan sekutu menyerah. Tidak akan pernah.